5 fakta varian baru COVID-19. Kecepatan penularan hingga masa inkubasi. Pandemi COVID-19 di Indonesia memasuki fase kritis. Peningkatan jumlah infeksi tersebut akibat semakin banyaknya mutasi dan varian baru COVID-19. Hingga saat ini, ada 4 varian COVID-19 yang diklasifikasikan sebagai variant of concern, VOC, atau yang perlu diwaspadai global, yakni varian Alpha, Beta, Gamma, dan Delta. Kategori kedua adalah varian of interest, VOID, atau yang perlu mendapat perhatian global, yakni varian Epsilon, Iota, Zeta, Theta, dan Kappa. Fakta varian baru COVID-19. Berikut beberapa fakta mengenai varian baru COVID-19 yang perlu Anda ketahui. Pertama, fatality rate atau tingkat keparahan. Sejauh ini diyakini bahwa varian baru COVID-19 telah menambah beban pasien dari segi keparahan gejala dibandingkan dengan virus aslinya. Varian COVID-19 Alpha merupakan yang terbanyak, 86%, dengan fatality rate 1,9%. Kemudian, ini dilanjutkan fatality rate akibat infeksi varian baru Delta, yakni 12,9%, lalu Beta 0,4% dengan fatality rate 1,4%. Kedua, kecepatan penularan varian baru. Fatality rate varian baru Delta menetap 0,1% dalam 28 hari. Namun pada kasus traveler, yang riwayat perjalanannya tidak terdeteksi, varian ini lebih cepat menyebar yaitu sebesar 11,3%, dibandingkan Kappa 10,8% dan Alpha 8%. Penularan varian baru COVID-19 bisa terjadi melalui mulut, hidung, maupun mata. Dokter spesialis patologi mengatakan, banyak di antara varian baru ini ternyata memiliki kemampuan transmisi, atau penularan yang lebih progresif dan cepat 20%, dibandingkan dengan virus aslinya. Median interval untuk transmisi atau penularan varian Delta dan Alpha adalah 4 hari. Ketiga, jarak aman. Selama ini, jarak aman untuk menghindari infeksi COVID-19 yang dianjurkan minimal adalah 1,5 meter. Namun, sebuah studi retrospektif mengemukakan bahwa salah satu transmisi airborne terjadi di dalam pesawat dengan jarak 7 kursi. Berdasarkan sebuah studi, ini mengindikasikan penularan mutasi virus SARS-CoV-2 dapat terjadi lebih dari jarak 1 meter. Sehingga, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, CDC, merekomendasikan, jarak interaksi yang dapat meminimalisir transmisi adalah 1,8 meter. Kontak jarak dekat dalam 1 meter saat bernapas, maupun proses inokulasi, pemindahan media, berisiko untuk terjadinya transmisi virus melalui mulut, hidung, maupun mata. Keempat, masa inkubasi. Pada awal kemunculan virus SARS-CoV-2 di akhir tahun 2019 lalu, masa inkubasi penyakit COVID-19 ini diketahui adalah 14 hari. Masa inkubasi adalah jarak atau waktu antara eksposur, paparan virus, hingga terjadi gejala, simptom, pada tubuh. Saat ini dengan ragamnya varian baru tersebut, rata-rata masa inkubasi COVID-19 sekitar 5-6 hari, tetapi bisa juga selama 14 hari, tergantung dari faktor tubuh merespon virulensi. Oleh karena itu, pemeriksaan RT-PCR sebenarnya dapat mendeteksi virus tersebut, hingga 1-3 hari sebelum tubuh bergejala. Kelima, jenis masker yang tepat. Pada awal kemunculannya, kita dianjurkan untuk menggunakan masker medis ataupun masker kain. Sementara, masker N95 juga lebih baik, tetapi cuma dianjurkan dipakai oleh petugas medis. Meningkatnya kasus infeksi COVID-19 di Indonesia saat ini, adalah kemungkinan besar pemakaian masker yang salah. Seseorang sangat riskan terpapar COVID-19, jika jenis masker yang digunakan salah. Cara memakai dan membuka masker salah,
sering memegang masker waktu dipakai, terutama bagian depan, serta tidak menjaga jarak, karena tetap berisiko terinfeksi walaupun sudah memakai masker. Cara penggunaan masker yang benar untuk terhindar dari varian baru COVID-19 ini adalah, masker harus menutupi hidung dan mulut, pastikan tangan bersih waktu memakai masker, jangan menyentuh masker yang digunakan, hindari menyentuh bagian depan masker, ketika membuka masker dan buka masker dari belakang. Setelah membuka masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer. Dianjurkan untuk menggunakan masker bedah di dalam dan masker kain di luar. Karena, pemakaian seperti ini akan meningkatkan efektivitas filtrasi masker dan dapat memblokir 80% partikel.